Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Shalom. Puji Tuhan, jikalau di malam hari yang indah ini kita masih dapat berkumpul bersatu hati untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah keluarga, meskipun masih kita lakukan di rumah kita masing-masing ataupun kelompok-kelompok kecil. Sebelum kita lebih jauh masuk di dalam ibadah, mari kita meminta pimpinan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga yang mulia, mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang tercurah atas kami, untuk kesehatan, nafas hidup, maupun sukacita yang kami rasakan. Sehingga pada malam ini, kami, umat kepunyaan-Mu, dapat berkumpul bersatu hati bersama dengan keluarga kami, bersama juga dengan saudara-saudara kami seiman untuk membangun ibadah. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang memimpin ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal hingga akhirnya nanti hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah kita pada malam hari ini dengan memujikan nama Tuhan dengan pujian Kidung Ria nomor 41, Menopo Panjenengan Sisah. Kita pujikan 2 kali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga pada malam hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta David Prastiawan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa.
Kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu memohon pengampunan atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Seringkali ya Bapa, kami mendukakan hati-Mu melalui tutur kata kami, angan-angan kami, maupun tingkah laku kami, baik itu yang kami sengaja maupun tidak. Sungguh ya Bapa, kami menyesal dan memohon ampun. Kiranya Engkau ampuni seluruh dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak untuk mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta David Prastiawan yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang keluar dari mulut lidah beliau hanya berasal dari Engkau saja. Dan kiranya firman yang disampaikan dapat kami mengerti dan dapat menjadi berkat untuk kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan memujikan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 435. Kita pujikan ayat 1 dan 3. Gustimu kepareng mundut. Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara, juga anak-anak yang saat ini bersama-sama bersekutu dalam kebaktian keluarga. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana bacaan Alkitab hari ini ada di dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-12, ayat 1 sampai ayat 8. Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 8 yang demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus
dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Yang menjadi ayat nats kita yaitu yang ke-1 atau ayat pertama. Saya bacakan kembali. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Mari bersama-sama kita merenungkannya. Bapak, Ibu, Saudara, juga anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, zaman sekarang kemandirian itu menjadi sesuatu yang dikejar oleh banyak orang. Rasanya kalau sudah bisa hidup mandiri, maka bisa disebut sebagai orang yang berhasil atau sukses. Orang yang mandiri berarti dia adalah orang yang bisa menjalani kehidupannya dengan sendiri, dengan segala yang dia punya, dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menjadi mandiri itu baik dan juga bisa dikatakan mungkin sangat inspiratif karena mengajak orang untuk bisa secara pribadi sanggup untuk berdikari, sanggup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Artinya ada usaha supaya hidupnya tidak bergantung pada orang lain. Akan tetapi kita harus waspada juga, harus menyadari bahwa mandiri itu adalah sebuah kondisi atau keadaan di mana kita dapat berdiri sendiri, dapat mencukupi kebutuhan hidup sendiri. Namun bukan berarti kemudian kita anti terhadap orang lain, kita anti sosial. Karena nyatanya zaman sekarang banyak saat ini orang yang merasa mandiri lalu tidak membutuhkan bantuan orang lain, sehingga kemudian menjadi anti sosial dan abai dengan keadaan sekitar, dengan kondisi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang penting aku bisa hidup aman, nyaman, ya sudah. Aku bisa mencukupi kebutuhanku sendiri, itu sudah cukup. Maka yang demikian ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sangat disayangkan. Apalagi kalau kemudian mempengaruhi iman kita. Karena dalam hidup beriman, bagaimanapun juga kita membutuhkan orang lain. Dalam hidup beriman, kita juga membutuhkan yang namanya persekutuan. Kita tidak bisa lalu berjalan sendiri, mungkin bahasanya single fighter begitu, bertarung sendirian,
tidak bisa. Bagaimanapun juga kita membutuhkan orang lain, persekutuan untuk saling menguatkan atau bahkan mungkin juga saling mendukung, saling mengingatkan, support. Nah, itu semua juga kita butuhkan, lebih-lebih dalam hidup beriman. Dalam bacaan Alkitab saat ini, mungkin kemudian banyak orang berpikir bahwa Tuhan Yesus ketika menjalani kesengsaraannya, panggilan hidup untuk membawa keselamatan bagi dunia, itu kan juga sendirian. Dia bahkan ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini mengatakan mengasihi dan sebagainya. Berarti sebenarnya tidak apa-apa kita menjadi single fighter. Ya, tidak demikian juga. Mari kita lihat bagaimana hari-hari sebelum Tuhan Yesus menjalani tugas dan tanggung jawabnya itu, ia tidak sendirian. Ia juga mendatangi sahabat, orang yang dianggap ya bisa saling support, saling mendukung, menguatkan. Bacaan kita bercerita tentang bagaimana 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Ia ingin berjumpa dengan sahabatnya, mungkin bisa dikatakan sahabat rohani, Lazarus. Dia ingin berbagi cerita untuk supaya bisa saling menguatkan. Dan di sana tidak hanya ada Lazarus, ada Maria dan Marta. Ia dikuatkan dengan kehadiran keberadaan mereka. Ia merasa diterima dengan baik, bahkan juga bisa dilayani dengan berbagai rupa sajian oleh Marta, bahkan juga menerima minyak urapan narwastu dari Maria. Ini semua adalah bagian dari kehidupan bersama di mana saling mendukung, saling menguatkan. Bayangkan kalau kemudian hal-hal yang seperti ini, yaitu persekutuan dengan sahabat rohani, dengan saudara-saudari, itu hilang atau kita tinggalkan. Betapa hidup kita kemudian terasa sendiri, tidak ada yang mensupport, tidak ada yang saling mendukung. Melalui renungan kita saat ini, saya pribadi juga kemudian mengingat apa yang menjadi tema dari PPJP GKJW, program pembangunan jangka panjang, yaitu mandiri dan menjadi berkat. Artinya mandiri itu memang diperlukan. Mandiri itu sesuatu yang harus dicapai, tetapi juga dibarengi dengan menjadi berkat. Artinya mandiri, kita mengupayakan apa yang kita mampu, kita bisa untuk bisa berdiri pada kaki sendiri, mencukupi kebutuhan hidup dalam persekutuan atau juga dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga menjadi berkat, ada hubungan dengan orang lain, saling memberkati, saling menjadi berkat. Ya tadi bisa dengan menguatkan, bisa dengan saling membangun, mendukung dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam menjalani kehidupan di masa kini, mari bersama-sama kita tidak melupakan bagaimana kita, salah satu panggilan hidup kita sebagai umat beriman adalah persekutuan. Kita tetap menjaga dengan baik kehidupan persekutuan kita dengan keluarga, saudara, sahabat rohani, untuk kita bisa bersama-sama berjalan beriringan
dalam menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan, sehingga kita bisa jalani dengan kemandirian tetapi juga saling menjadi berkat. Dalam suasana masih Prapaskah ini, mari Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kita jalani kehidupan kita dengan menyadari bahwa kita juga masih membutuhkan yang lain. Kita masih saling membutuhkan. Maka jangan pernah tinggalkan persekutuan. Jangan pernah kita merasa bahwa hidup kita bisa kita jalani dengan berjalan sendiri. Tidak, kita jalani bersama-sama sebagai keluarga, sebagai saudara, sebagai persekutuan. Dan lebih daripada itu, mari kita tetap mengingat bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Ia juga akan senantiasa menjaga, memelihara, bahkan berjalan bersama dengan kita dalam menjalani kehidupan iman sehari-hari. Selamat menghayati persekutuan bersama, introspeksi diri untuk membangun persekutuan yang lebih indah dalam rangka bersama-sama untuk bisa mandiri dan menjadi berkat. Tuhan Yesus yang akan senantiasa menuntun dan memberkati kita semua. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya apa yang kita dengarkan dan kita renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman Tuhan dapat termeterai di dalam setiap hati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu besar berkat Tuhan yang tercurah atas kita. Oleh sebab itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan kita pada saat ini akan diiringi dengan memuji nama Tuhan dengan pujian kidung kontekstual nomor 52 ayat 1 dan 3. Puji syukur. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita pada malam hari ini, mari kita meminta pimpinan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang hidup, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan, mengaturkan syukur atas penyertaan Tuhan yang kami rasakan di dalam ibadah keluarga pada malam ini.
Mengucap syukur juga Tuhan untuk firman yang kami rasakan malam ini. Biarlah firman pada malam hari ini dapat termeterai di dalam setiap hati dan pikiran kami. Biarlah semakin membuat iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Ajar kami Tuhan untuk tidak hanya menjadi pendengar, melainkan dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan menaikkan syafaat-syafaat kami. Doa kami untuk bangsa Indonesia. Kiranya kasih Tuhan selalu menjagai bangsa kami ini. Untuk pemimpin kami, Engkau tambahkan hikmat, kebijaksanaan, agar dapat memimpin bangsa ini dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Dengan masih adanya pandemi COVID ini ya Tuhan, kiranya Tuhan lindungi kami dari segala hal yang buruk, dan kiranya pandemi ini dapat segera berakhir karena Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanannya, terkhusus di GKJW Jemaat Cangkring. Kami serahkan kepada Engkau setiap program kegiatan, kiranya dapat terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Engkau berkati kesehatan, kekuatan bagi Bapak Pendeta David Prastiawan dalam setiap pelayanan yang beliau lakukan. Begitu juga keluarga yang selalu mendukung dalam setiap pelayanannya. Untuk Bapak Ibu Majelis, kiranya Engkau mampukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan untuk para jemaat GKJW Cangkring, kiranya Engkau memberkati dalam setiap pekerjaannya. Kami juga teringat ya Bapa pada saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan sendiri yang menyediakan apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan sendiri yang sediakan yang terbaik dan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Karena kami yakin ya Bapa, bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, anak-anak kami yang masih dalam bangku pendidikan, baik itu dari PAUD sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan bimbing dalam setiap proses belajar anak-anak kami, sehingga beroleh pengetahuan, prestasi yang cemerlang dan membanggakan. Doa kami untuk orang tua kami, kiranya Engkau selalu berikan kesehatan, umur panjang, agar selalu dapat membersamai kami. Engkau tambahkan berkat dan sukacita selalu di dalam menjalani hidupnya. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami juga mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur melalui persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami ini, dan kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami ini. Biarlah persembahan ini dapat menjadi sarana pelayanan di gereja kami. Sebentar kami juga akan undur dari ibadah kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan sertai kami dalam istirahat kami malam ini. Engkau jagai kami, berkati kami, sehingga esok pagi kami dapat kembali bangun dengan keadaan sehat dan sukacita, serta dapat melanjutkan aktivitas kami. Masih banyak ya Tuhan doa yang belum dapat kami sampaikan, tetapi kami percaya Tuhan mengetahui setiap doa dan kebutuhan kami. Inilah ungkapan syukur, doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan memuji Tuhan dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 438. Kita pujikan ayat 1. Gusti Paduka ngirit lampah kula. Ku
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Anugerah kasih keselamatan, tuntunan dan penyertaan yang bersumber dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memampukan saudara semua untuk tetap membangun persekutuan dengan baik, berjalan bersama menuju kemandirian hidup, dan menjadi berkat satu dengan yang lain saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.